dari Mazmur 85 ayat 1 sampai 14. Pemazmur menyebut kehidupan bangsa Israel dalam perjanjian lama melintasi 3 masa besar. Masa yang pertama, masa pra-Filis. Ini masa di mana para leluhur, nenek moyang bangsa Israel hidup dan dipanggil karena maksud, rencana, dan kehendak Allah. Masa yang kedua adalah masa Ifilis. Kehidupan bangsa Israel berada di pembuangan. Kemudian masa yang ketiga adalah masa post-Efilis, sebagai masa setelah pembuangan dari Babilonia. Pada masa ini sangat berpengaruh bagi kehidupan kerohanian umat Tuhan. Dari masa ke masa, dampak umat mengalami secara psikologis dan ketaatan kepada siapakah mereka bersandar. Ayat 1 sampai 14 ditulis pada masa ketiga, yaitu sesudah pembuangan di Babilonia, dan banyak menyoroti tentang kehidupan umat Tuhan, tentang keterburukan yang melanda mereka selama masa di pembuangan. Karena itu, pemazmur perlu ada pemulihan. Apakah yang harus dipulihkan? Tentang suasana, perasaan, dan batin mereka yang sudah jatuh. Mereka harus bangkit kembali ke dalam kehidupan yang normal. Yang kedua, mengangkat harta, martabat mereka sebagai umat pilihan Tuhan. Dan yang ketiga, kehidupan sosial ekonomi diperbaiki. Rasa keadilan dari Tuhan ini layak mereka dapati kembali sebagai bangsa yang teraniaya. Jemaat yang dikasihi, Bani Korah yang dimaksudkan di sini adalah kelompok orang-orang yang suka bernyanyi di bait Allah untuk menyampaikan keluh kesah umat, tetapi juga puji-pujian kepada Allah atas pertolongannya. Doa dalam teks ini dimaksudkan menutup mata lalu memohon kepada Tuhan, tetapi diikrarkan dalam bentuk menyanyi dan bersorak-sorai. Mengapa? Umat Tuhan harus memuji-muji Tuhan atas segala karya dan penyertaannya kepada mereka, supaya mereka tidak terus meratapi masa lampau mereka. Itu kondisi Israel dalam perikop kita. Ayat 1 sampai 4 merupakan sebuah doksologi yang memperlihatkan ekspresi umat Tuhan atas diperkenankannya mereka terbebas dari dosa dan murka Allah. Permohonan mereka dipulihkan dari beban kehidupan sehingga ada sukacita dan keselamatan. Karena kasih Tuhan yang tak berkesudahan. Ayat 9 sampai 14, ungkapan dan pernyataan iman. Bahwa di setiap orang takut akan Tuhan pasti selalu ada kasih setianya, keselamatan dan kemuliaannya di tengah-tengah mereka. Ini kondisi Israel yang sementara dalam keterburukan itu. Kondisi ini juga hampir sama dengan kondisi kita umat Kristen dewasa ini. Orang Kristen saat ini berada dalam keadaan iman yang tantangannya tidak sedikit. Menghadapi ancaman-ancaman bahaya sosial, budaya, ekonomi, dan sebagainya. Ancaman global seperti perang nuklir, serta berbagai rekayasa kepentingan yang terus berdampak di negara Indonesia. Di Papua dan sekitarnya, banyak terjadi kekerasan, kejahatan, korban berjatuhan di sana-sini. Saat ini peran gereja sangat dibutuhkan karena alasan penciptaan manusia. Manusia sejak diciptakan ia sangat membutuhkan orang lain.
Kata penolong dalam teks Kejadian 2 memiliki implikasi sosial yang luas. Artinya, manusia tidak mungkin hidup tanpa orang lain. Karena itu gereja harus hadir di tengah-tengah untuk dirinya sendiri. Tapi gereja terpanggil untuk menjalankan misinya, mendapatkan kasih karunia Tuhan dan dipulihkan. Alasan tentang hukum kasih. Kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Partisipasi gereja dalam pemulihan dunia yang sementara bergejolak bukan hanya sebagai keharusan, tapi dimaknai sebagai tugas yang tak terbatas dan berkesudahan. Allah menghendaki perdamaian dan bukan hidup tanpa pengharapan. Masa itu adalah masa depan di mana harus dicapai bila manusia terus-menerus mendoakan hadirnya kedamaian dengan berharap yang tulus dan penuh kasih. Pemulihan merupakan salah satu kebutuhan dan kerinduan terpenting dalam kehidupan manusia. Setiap saat manusia memerlukan pemulihan. Ada yang ingin dipulihkan dari sakit penyakit, dari hubungan rumah tangga, dari sesama yang retak, dari keterburukan ekonomi, dan masih ada banyak lagi. Namun, ada satu pemulihan yang dapat mendatangkan sukacita dalam kehidupan kita, yaitu pemulihan dengan Allah. Pemazmur menyadari dan mensyukuri bahwa Allah berkenan memulihkan dan mengampuni umatnya karena amarah Allah terhadap keberdosaan umatnya telah reda. Pemazmur juga menyadari bahwa pemulihan dari Allah itu senantiasa dibutuhkan oleh manusia. Dalam kelemahannya, manusia selalu jatuh dalam dosa. Itu sebabnya setiap saat manusia, baik sengaja maupun tidak, dapat menyakiti hati Allah dan merusak relasi selama dibangun bersama dengan Allah. Oleh sebab itu, pemazmur terus berdoa kepada Tuhan supaya memulihkan keadaan umatnya. Pemazmur memohon agar Tuhan tidak hanya meniadakan sakit hati dan murkanya, tapi juga menghidupkan dan mengasihi umatnya, supaya tetap relasi yang diperkenannya. Pemazmur merasakan pemulihan dan kasih Allah itu merupakan sukacita yang tak ternilai dalam kehidupan manusia. Pemulihan kondisi seperti ini yang paling dirindukan saat dia di hadapan dengan Tuhan. Tidak ada yang salah kita mengharapkan disembuhkan dari sakit penyakit, kondisi keuangan yang sulit, dan hubungan antar sesama yang rumit. Keadaan ini seperti rumbah dan manusiawi. Namun jangan sampai kondisi di atas membuat kita lupa bahwa prinsip kebenaran itu lebih penting, yaitu kondisi keberdosaan kita. Bapak Ibu yang dikasihi dan Tuhan kita Yesus Kristus, karena dosa membuat relasi kita semakin jauh dari Tuhan. Iman kita goyah karena masalah duniawi. Karena itu perlu diakui bahwa dalam pergumulan kita, di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing, kita sangat membutuhkan pemulihan. Kita berdosa terhadap istri, terhadap suami, terhadap anak-anak. Kita berdosa terhadap tetangga kita. Kita berdosa terhadap orang tua. Dan kalau mau dicatat, dosa kita begitu banyak. Karena itu, sukacita terbesar kita adalah ketika kita mengalami pemulihan dari Tuhan. Karena Ia akan memampukan kita menghadapi berbagai masalah dalam hidup ini. Oleh sebab itu, kita membutuhkan proses pemulihan.
pemulihan itu harus terjadi dalam kehidupan kita keluarga dan juga dalam kehidupan persekutuan. Tuhan memberkati kita. Amin.